Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di perkuliahan e-learning Universitas Sari Mulia dalam mata kuliah Kalkulus 2. Materi kita selanjutnya adalah luas daerah. Di dalam materi luas daerah ini yang kita pelajari ada 3. Yang pertama adalah bangun datar sederhana, kemudian mencari luas daerah bangun yang tidak beraturan, kemudian yang ketiga adalah penggunaan integral untuk mencari luas daerah suatu bidang. Seperti yang sudah dipelajari di sekolah dasar, sekolah menengah, kita punya beberapa bangun datar sederhana. Ada yang berupa persegi, jajaran genjang, segitiga, trapesium, dan selanjutnya. Ini mungkin tidak terlalu banyak kita ulas karena sudah dipelajari di sekolah sebelumnya. Ada lingkaran, ada setengah lingkaran, dan bagian dari lingkaran gitu ya, sebagian dari lingkaran. Oke, dalam konsepnya di dalam satuan luas itu seperti yang kita tahu bahwa satuannya itu adalah satuan panjang persegi atau kuadrat ya. Nah, di sini kita akan lihat konversi satuan dari kilometer persegi, hektometer persegi, dan seterusnya sampai ke meter persegi. Setiap tingkat itu akan dikonversi menjadi dikali dan dibagi 100. Kemudian yang perlu diketahui adalah terkadang bentuk bangun datar itu berupa gabungan ya, berupa gabungan dari beberapa bangun datar yang standar digabung saja. Kemudian cara mencarinya adalah dengan memecah-mecah bangun tersebut, dicari luasnya, kemudian dijumlahkan atau disatukan kembali. Ya, misal di sini ada suatu bangun persegi panjang ditambah dengan satu buah segitiga ya. Ditambah satu buah bangun segitiga. Panjangnya 8, kemudian 6, tingginya 6. Kemudian dengan cara yang sama panjang B dan D itu sama dengan 8 ya. Kemudian ada sisi miring masing-masing panjangnya 5. Sisi miring panjangnya 5. Ya. Luasan total ada nanti kita cari, kita pecah menjadi satu persegi panjang dan satu buah segitiga ya. Persegi panjang seperti yang kita ketahui adalah mencarinya adalah panjang kalikan lebar atau panjang kali tinggi kalikan tinggi yang sama ya. Pokoknya perkalian antara dua buah sisi, 8 dan 8-nya kalikan 6 hasilnya 48. Kemudian luas segitiga ya. Luas segitiga ini yang kita perlu cari adalah berapa alasnya. Sini sudah kita ketahui bahwa B dan D itu sama dengan 8. Tingginya belum kita ketahui ya. A dan C ini belum kita ketahui. Untuk mengetahui tinggi segitiga maka kita perlu mendapatkan dengan cara persamaan Pythagoras, yaitu sisi miring kuadrat itu sama dengan penjumlahan dua kuadrat dua sisinya yang lain ya, dua sisi tegak yang lainnya. Jadi AB kuadrat itu sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat. Atau karena kita mencari AC kuadrat, AC kuadrat itu adalah sisi miring kuadrat AB atau AD sama ya, AD kuadrat dikurangi CD kuadrat. AD yang miring dikurangi salah satu sisinya yang lain. AD kuadrat dikurangi CD kuadrat. AD itu 5 kuadrat dikurangi CD itu separuh dari panjang persegi panjang ya. Jadi 4 kuadrat, 25 kuadrat itu 25 dikurangi 4 kuadrat itu 16, hasilnya 9. AC kuadrat itu sama dengan 9, maka tinggi segitiga atau AC ini adalah akar kuadrat dari 9, yaitu 3 ya. Sehingga
luasan segitiga adalah alas kalikan tinggi per 2. Alasnya tadi 8 dikalikan tingginya sudah kita cari dengan Pythagoras tadi, tingginya adalah 3, AC itu 3 dibagi 2, maka hasilnya adalah 8 kali 3 24 dibagi 2 sama dengan 12 meter persegi. Sehingga luasan total untuk bangun ini adalah 48 persegi panjang ditambah segitiga 12, yaitu 60 meter persegi ya. Mungkin nanti dalam pekerjaan Anda harus memperhatikan juga satuan ya, satuan yang diminta atau satuan yang diketahui. Lanjut, sebagai latihan Anda bisa mencari luas bangun seperti ini ya, dan seperti ini ya, misalnya ya. Nah, untuk seperti ini Anda bisa cari, misalnya Anda pecah ini segi 4, ini segi 3, segi 4 bawahnya, segi 4 yang di samping panjang. Atau Anda bisa menggunakan trapesium di sini. Ini trapesium. Ini ada bentuk trapesium di sini. Nah, silahkan Anda cari berapa luas daerah kedua ini ya, sebagai latihan saja. Lingkaran ya, dalam lingkaran ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu misalnya keliling lingkaran ya. Keliling lingkaran itu garis luar lingkaran ya, ini. Kemudian ada yang namanya diameter, Q dan R ini namanya diameter. Dimanapun posisinya, asal dia melewati titik tengah O ini, maka dia adalah berupa diameter U. Kemudian ada jari-jari. Jari-jari itu adalah, atau radius itu adalah setengah dari diameter. Di sini ada OR, OP, OB, itu merupakan jari-jari lingkaran atau radius lingkaran. Kemudian ada yang namanya kuadran. Kuadran itu atau seperempat lingkaran. Jadi satu lingkaran dibagi 4, maka itu dinamakan kuadran ya. Kemudian ada tangan ya, yaitu suatu garis yang menyentuh lingkaran di satu titik. Misalnya ini ada garis AC menyentuh di satu titik di lingkaran di titik B. Nah, di sini tegak lurusnya, di sini harus tegak lurus dengan lingkaran. Kemudian ada yang namanya sektor, yaitu bagian antara dua jari-jari OXY ya. Ini ada segmen atau sektor dari satu lingkaran. Untuk mencarinya adalah perbandingan sudut ya. Bentuknya seperti yang kita ketahui bahwa dalam satu lingkaran itu sudutnya ada 360 derajat, kemudian segmennya nanti, nah ini berapa sudutnya. Nanti kita bisa perbandingkan antara besar sudut XOY ini terhadap 360 derajat, maka kita akan mendapatkan berapa luasan sektor ini. Ada lagi yang namanya chord, yaitu dia membagi lingkaran menjadi 2. Ini chord, ini garis ST. Kemudian ada segmen ya. Segmen yaitu darah yang dipotong oleh garis chord ya, yang ini yang diarsir ini. Kemudian ada arc ya, atau lengkungan. Arcnya lengkungan, yaitu panjang SRT atau sebagian dari keliling lingkaran. Arc itu lengkungan ya. Nah, contoh berapa garis AB adalah garis singgung atau tangan, kemudian radius lingkaran ada 40 mm, ini R-nya 40 mm, panjang AB 150 mm. Hitunglah panjang AO. Oke, bisa dicoba. Ini juga bisa dicoba berapa panjang kawat yang diperlukan untuk membuat satu paperclip ya. Anda bisa latihan di rumah ya. Demikian untuk bangun datar. Terima kasih.